Kawan-kawan poros pemikiran, kita kembali bersama Profesor Khalid Al-Walid dalam membumikan filsafat. Dan sekarang ada seorang sahabat kita yang datang jauh dari negeri Paman Sam, sedang menyelesaikan PhD-nya dan sedang melakukan survei ya, untuk mengkolek data untuk disertasi beliau. Mbak Eva Musafa, bidang studi beliau adalah hubungan internasional, khususnya Timur Tengah. Jadi karena itu kita akan bicara banyak ini terkait dengan politik internasional, juga apa yang terjadi pada Timur Tengah, dan kemudian terkait dengan Amerika. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan cara kita ini atau diskusi kita ini dipandu oleh Bang Ali yang selalu setia bersama kita. Ya. Oke, silakan Bang. Baik, terima kasih banyak Prof kesempatannya pada pertemuan kali ini. Saya dipercayakan lagi untuk menjadi host dalam podcast Poros Pemikiran bersama Prof Khalid Al-Walid. Dan pada hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu Ibu Eva Musafa Aminuddin, PhD. Beliau adalah mahasiswa di Ohio State University, United States of America, dan bidang studi beliau adalah hubungan internasional, dan fokus kajian beliau lebih mengarah kepada kajian-kajian geopolitik di Timur Tengah. Betul begitu ya Ibu? Timur Tengah dan dunia Islam. Timur Tengah dan dunia Islam ya. Kita akan banyak berbincang-bincang soalan geopolitik global dan di Timur Tengah dan negara-negara Islam dengan Ibu dan juga dengan Prof Khalid. Ibu, jadi boleh diceritakan kepada kita sedikit bagaimana latar belakang Ibu yang belajar tentang Timur Tengah, tapi di negeri-negeri Barat itu kira-kira ada motivasi apa di balik itu semua? Terima kasih Prof Khalid Al-Walid, terima kasih Mas Ali atas kesempatannya. Saya senang sekali bisa berdiskusi dan sharing tentang apa sih yang melatar belakangi bagaimana saya tertarik kepada Timur Tengah, dan terutama mempelajari Timur Tengah di negara yang notabene Western, yang Barat gitu ya. Yang pertama, saya ingin menceritakan bahwa ketertarikan saya terhadap dinamika di Timur Tengah itu dilatar belakangi oleh pengalaman pribadi sendiri yang pernah hidup di negara Timur Tengah dalam konteks di Mesir gitu ya, 2 tahun gitu, yang memberikan saya pengalaman bahwa ada banyak yang perubahan dan dinamika yang terjadi pada masyarakat Timur Tengah secara umum dan juga pada elitnya. Ya, itu yang latar belakangi ketertarikan saya kemudian untuk lebih mendalami politik Timur Tengah, hubungan internasional secara lebih khusus ya. Dan mengapa kemudian pilihannya adalah negara-negara Barat gitu ya. Ini menarik ya. Yang pertama yang harus kita ingat bahwa sejarah berdirinya negara modern di Timur Tengah itu tidak terlepas dari peran Barat ya. Dalam konteks ini transisi dari Perang Dunia II dan I ya, kemudian kita pasti ya kita mengingat kerajaan Islam terakhir, yaitu kerajaan Turki Utsmani ya, yang waktu itu menjadi aliansi dari Axis power ya, dan mengalami kekalahan pada waktu itu, dan sehingga kemudian wilayah Turki Utsmani, ketika negara Turki Utsmani mendeklarasikan diri sebagai negara bangsa di tahun 1924 kalau tidak salah ya, nah itu menjadi terbengkalai ya. Banyak sekali kita lihat ya, Saudi Arabia, jadi kemudian Palestina termasuk ya. Nah ini kemudian mengundang ya negara-negara yang memenangi perang saat itu untuk
mengontrol kekuasaan. Kita mengenal mandat system. Ya. Bagaimana sistem mandat kemudian mendelegasikan negara-negara ini untuk mengontrol sebelum akhirnya kemudian membidani lahirnya negara-negara bangsa di Timur Tengah. Oke. Barangkali di situ ada relate juga soal warna-warna bendera mereka yang mungkin cenderung identik ya. Ya mungkin ya. Itu Tapi ada hubungannya juga. betul ya. Tapi bahwa peran mereka sangat penting di dalam berdirinya Ada campur tangan negara-negara barat itu ya. Betul. Maka dari itu saya pikir bahwa memahami politik Timur Tengah saat ini modern, kita harus juga belajar dari sumber asal. asli ya yang ikut membidani Oke. ya lahirnya negara-negara modern di Timur Tengah ini. Berarti memang motifnya itu untuk mendapat POV dari kedua belah pihak itu mungkin. Betul ya, dari perspektif Jadi dapat sudut pandang yang lebih lebar. yang lebih luas gitu ya. Walaupun di dalam studi saya juga banyak membaca sumber-sumber dari Timur Tengah ya, majalah-majalah berbahasa Arab. Kebetulan saya juga belajar bahasa Arab gitu ya. Sampai sekarang masih mempelajari, membaca. Saya mencoba mendapatkan perspektif yang imbang tentang perkembangan dinamika politik di Timur Tengah dari perspektif Barat dan dari perspektif lokal misalnya gitu ya. Tentang bagaimana penduduk di Timur Tengah misalnya memandang politik global dan bagaimana Barat memandang politik global. Oke. Ya, kita berpindah sebentar ke Prof. Khalid. Mungkin boleh juga diceritakan Prof bagaimana latar belakang Prof yang kalau tidak salah pernah juga beberapa tahun hidup di negeri Timur Tengah, meskipun negeri Persia ya, tapi ada di kawasan Timur Tengah juga. Bagaimana kira-kira pengalaman personal Prof ketika hidup di negara Timur Tengah? Iya, saya studi lama di Iran ya, kurang lebih 7 tahun dan memang fokus bidang studi saya filsafat Islam. Karena Iran ini kan terkenal sebagai negerinya para filosof lah ya. Banyak tokoh-tokoh filosof Muslim itu dari awal sejarah peradaban Islam sampai sekarang itu lahir dan berkembang di Iran ini. Tokoh-tokoh besar lah ya. Musina, Al-Ghazali, kemudian juga Farabi dan sebagainya, termasuk Surawardi atau Wasadra. Selama kurang lebih 7 tahun saya studi di sana, dan ya tentu selain studi itu ada banyak hal yang saya dapatkan ya, dengan karakter masyarakat, budaya, kehidupan masyarakat, sistem pemerintahan yang bekerja di sana dan sebagainya. Walaupun saya juga pernah tinggal di negara lain ya, di Timur Tengah. Jadi, tapi ini memberikan satu perspektif ya, ya mungkin jarang orang dapatkan ya. Orang seringkali melihat Iran itu dari kacamata luar, sehingga kadang-kadang terkesan menakutkan. Tapi ketika kita sudah masuk ke dalam, sangat berbeda dari stigma yang sepertinya memang diciptakan itu untuk menjauhi Iran ya. Dan Iran sebagai sebuah negara yang sangat terbuka dengan ketinggian peradabannya, seni, budaya dan sebagainya. Ini yang kemudian banyak latar belakangi saya dalam melihat beragam hal dan apa yang terjadi sekarang, termasuk geopolitik yang ada. Ya. Oke, jadi kita bisa temukan persamaan di antara Khalid dan Ibu Eva bahwa ketika kita ingin mendalami suatu bidang studi, kita mungkin sangat dianjurkan untuk langsung datang ke sumber tempat asal suatu kajian studi itu berkembang ya. Kembali ke Bu Eva, bisa diceritakan kepada kita Bu, mungkin selama Ibu tinggal di negeri Barat, misalkan di USA, atau Ibu juga kalau tidak salah pernah belajar di UK juga ya Bu, di program magisternya. Nah, itu bagaimana kehidupan sosial di sana, dan secara khususnya bagaimana kehidupan sebagai seorang Muslim di sana? Secara umum ya, saya melihat bahwa yang pertama jumlah populasi Muslim
di negara-negara barat ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik di Inggris maupun di Amerika Serikat ya. Di kota-kota besar terutama, kalau di Inggris itu ya kalau kita ke London itu tidak seperti Inggris, bahkan menjadi plesetannya Londonistan. Saking banyaknya kelompok atau populasi imigran yang berasal dari Pakistan gitu ya. Demikian juga di Amerika Serikat ya, jumlah populasi Muslim di Amerika Serikat itu memang tidak banyak ya, 3% dari seluruh populasi Amerika Serikat, sekitar 3%. Tapi kelompok Muslim ini menjadi kelompok kedua terbesar yang populasinya meningkat tajam setelah Yahudi di Amerika ya. Gitu ya. Jadi ini menjadi concern juga dari pembuat kebijakan publik ya, terutama menjelang pemilu ya. Itu biasanya bahkan kita saksikan sendiri, Trump juga mendekati kantong-kantong pemilih Muslim di swing state misalnya seperti Michigan, di kota Detroit itu banyak sekali ya populasi terbesar masyarakat Muslim di Amerika itu di kota Detroit salah satunya, di negara bagian Michigan. Kemudian di Minnesota itu juga banyak populasi Somali ya. Kemudian di tempat saya sendiri tinggal di kota Columbus di negara bagian Ohio, kita punya Islamic Center yang cukup besar ya. Bahkan saya tinggal sekitar 15 menit dari kampus, itu ada masjid ya. Saya hanya tinggal 2 blok dari masjid ya. Kemudian yang saya perhatikan juga di Inggris terutama ya, itu mudah sekali menemukan halal food ya. Kalau dulu mungkin ketika kita membayangkan negara barat gitu ya, yang pertama kita bayangkan bagaimana makanannya. Itu sekarang itu banyak sekali restoran-restoran halal ya di Eropa, di Amerika Serikat sendiri gitu ya. Di negara-negara besar terutama itu sudah sangat umum ya. Kalau mendengar the halal guys itu kan di Manhattan, Food Street di Manhattan gitu ya. Jadi kemudian hal lain juga gerakan-gerakan student ya, Muslim Student Association itu biasanya ada tidak hanya di kampus, tapi di sekolah ya. Saya kebetulan membawa keluarga, anak saya itu sekolah sekarang di SMA di sana. Jadi di SMA sudah ada Muslim Student Association ya. Kebetulan ada beberapa kelompok atau anak-anak dari imigran Muslim yang cukup aktif di situ. Jadi saya lihat perkembangan populasi Muslim ini luar biasa di negara-negara Barat, Eropa terutama, Amerika, dan ini juga tidak terlepas dari persoalan geopolitik. Iya betul. Nah itu kalau kita boleh tahu momentum apa tuh yang bisa menimbulkan lonjakan yang begitu drastis itu, ada momentum apa terlebih dalam percaturan geopolitik global Bu, yang bisa berpengaruh di negeri barat? Oke, pertama ya kita mungkin bisa menarik bagaimana populasi Muslim itu datang ke negara-negara ini ya sejak kolonial ya. Bagaimana mereka dibawa sebagai working class ya. Di Amerika Serikat sendiri misalnya di Detroit itu kota General Motors ya, di mana pekerja-pekerjanya itu rata-rata migran dari Yaman, dari Yaman. Di sana itu ada kampung Arab. Oh gitu ya. Kampung Arab di kota Detroit, di Dearborn. Nah, itu sejarahnya adalah karena mereka itu dibawa sebagai pekerja misalnya, gitu ya. Sama halnya di Eropa, di negara seperti Inggris gitu. Nah, kemudian gelombang ini menjadi semakin banyak, terutama saya kira karena kebijakan Amerika Barat dan Amerika Serikat ya yang sangat intervensionis di Timur Tengah, yang kemudian menimbulkan konflik besar dan gelombang refugee. Dan salah satunya ya, secara geografis Timur Tengah ini kan lebih dekat dengan Eropa. Jadi ketika terjadi konflik di Timur Tengah, efek spiral yang dirasakan oleh negara-negara barat itu adalah gelombang imigran ya yang datang ke negara-negara seperti Jerman, Inggris gitu ya, untuk mencari suaka politik. Oke. Berarti sifatnya itu berarti aksidental ya, bukan ada suatu misi khusus untuk Islamisasi di Saya tidak melihat itu ada Islamisasi. Tidak semacam itu. Saya tidak melihat karena rata-rata mereka kalau bercerita tentang bagaimana dulu datang, ya, saya punya tetangga, saya orang Yaman gitu ya.
baik sekali bagaimana dia datang ke Amerika, itu dibawa dari kakaknya, misalnya sudah lebih dulu bekerja di situ. Itu jadi sudah generasi berapa sekarang? Generasi kedua atau ketiga, gitu ya, rata-rata. Dan sama seperti minoritas yang lain ya, minoritas dari Amerika Latin misalnya ya, membawa family member, anggota keluarga sedikit demi sedikit. Karena rata-rata mereka dari seperti Amerika misalnya, itu kan terkenal dengan American Dream, di mana orang bisa datang kemudian berkompetisi ya, dan mencari apapun gitu ya istilahnya. Karena Amerika dulunya dikenal sebagai negara yang sangat liberal, sangat welcome terhadap migran gitu ya. Walaupun sekarang Amerika banyak mengalami soal-soal yang terkait dengan hubungan antara migran dan non-migran. Itu yang setelah Trump berkuasa ya, kebijakan 2016 ya, Trump berkuasa itu. Jadi di satu sisi karena ada momentum geopolitik di Timur Tengah yang juga turut mempengaruhi. Di satu sisinya juga berarti warga Amerikanya sendiri itu juga welcome ya terhadap pemikiran lain yang masuk ke negaranya. Gitu. Saya kira ada yang terkait dengan bagaimana publik Amerika menerima Muslim ya. Itu publik Amerika terbelah secara umum. Kalau kita melihat polling ya, survei publik opini di Amerika itu kan supporter untuk mendukung Demokrat itu cenderung menerima kebijakan imigran, termasuk imigran Muslim. Lebih terbuka, mereka sangat mendukung pemberian suaka politik misalnya melalui, bahkan mereka punya lottery untuk negara-negara berkonflik ya. Negara-negara termasuk Indonesia juga sebetulnya eligible ya, bisa mendapatkan lottery untuk menjadi PR misalnya ya, permanent resident Amerika yang biasanya itu dibuka setiap tahun gitu ya, walaupun tahun ini Trump mendelay, tidak ada pembukaan PR melalui lottery itu. Biasanya dibuka sekitar bulan April atau sampai kemarin saya cek di bulan-bulan Agustus itu belum gitu ya. Nah ini bagian dari kebijakan yang biasanya didukung oleh Partai Demokrat untuk menambah populasi migran. Oke, Prof, ini menarik Prof, bahwa perkembangan Islam yang terjadi di negeri-negeri Barat itu turut dipengaruhi oleh geopolitik di Timur Tengah juga. Nah, seperti yang kita ketahui juga, kita sedikit tarik ke permasalahan atau isu-isu krisis geopolitik yang ada di Timur Tengah ya, Prof. Nah, itu juga kan kehadiran US di kawasan itu turut mempengaruhi eskalasi geopolitik yang terjadi di Timur Tengah ya, Prof. Maksudnya apa yang beda nih dari yang pemaparan dari Ibu Eva tadi bahwa rakyat Amerika ini cenderung lebih terbuka terhadap pemahaman Islam gitu. Tapi pemerintah Amerika sendiri ini cenderung lebih ofensif ya di kawasan itu. Maksudnya apa yang sebetulnya melandasi pemerintahan Amerika gitu? Apakah ada tendensi ideologis atau apa begitu, Pak? Ya, kita melihat begini, Amerika itu kan terdiri dari dua pola politik ya, yang tergambarkan dalam dua partai politik ini ya, Demokrat dan Republik. Dan selalu misalnya ketika presiden terpilih dari Republik, kebijakan ofensif itu terjadi, mulai dari presiden Bush ya, senior dan junior, sama kemudian Irak dulu kan seperti apa kita menyaksikan, dan juga Libya dan sebagainya. Dan Trump ini termasuk di antara yang paling radikal dari semua yang ada itu dalam melakukan sikap ofensifnya. Yang kedua, memang Amerika ini kan ingin menunjukkan setelah pecah selesai perang dingin dengan Uni Soviet, dia merasa menjadi unipolar ya. Jadi dulu kita dengar istilah polisi dunia ya, polisi dunia bahwa dia menguasai semua dan mengendalikan semua dari negara yang ada ini. Nah, inilah yang menyebabkan kemudian bagaimana Amerika berusaha untuk menaruh tapak kakinya, kita bisa katakan di hampir seluruh
wilayah ya, bukan cuma di Timur Tengah, bahkan di wilayah Asia Tenggara dan sebagainya. Kita akan lihat gitu telapak kaki atau jejak-jejak dari pangkalan-pangkalan militer Amerika. Ya, kalau saya tidak salah ada sekitar 200 berapa ya, 200. Ya, ini kan upaya Amerika untuk menegakkan unipolaritasnya. Tetapi kan bahwa ini mendapatkan tantangan tentu saja, bahwa dunia kan berkembang, peta dunia baru juga muncul, bahwa walaupun Uni Soviet itu sudah bubar, tapi Rusia juga masih memiliki kekuatan, muncul kekuatan tandingan seperti Cina, ya. Dan bahkan kita lihat sekarang bagaimana Iran memecundangi Amerika ya dengan perang asimetrisnya yang dilakukan. Ini semua satu sisi memang kehadiran Amerika itu menimbulkan kemudian ketegangan, tapi bahwa perubahan yang terjadi juga luar biasa ya. Sekarang kan misalnya salah satu fenomena yang paling menarik dari Amerika ini adalah terpilihnya tokoh Muslim ya. Satu sebagai wali kota New York, gitu kan, Zohran Mamdani, dan yang satu baru terpilih sebagai calon senator. Calon senator ya. Abdullah Sayyid yang aslinya Mesir ya. Iya. Kalau saya tidak salah. Itu dari Michigan, Prof. Michigan ya. Iya. Negara bagian Michigan. Jadi pernah ketemu juga. Saya hello dengan Muslim banyak di sana. Jadi ini kan satu fenomena yang saya juga bahwa dunia tengah mengalami perubahan yang sangat signifikan ya. Dan kemudian juga kita lihat bahwa banyak sekali, ini juga tidak bisa diingkari bahwa kalangan Muslim ya, dari Timur Tengah ini yang studi di Amerika. Ya. Jadi studi di Amerika dan banyak yang kemudian termasuk dari Indonesia selesai studi mereka enggak pulang. Sehingga kemudian mereka mendapat PR, bahkan kemudian ada yang menukar keluarga negaraannya. Bu, saya punya sahabat Bu Etin ya. Etin Anwar. Saya kebetulan juga cukup dekat dengan beliau. Dulu sama-sama saya di Bandung, kemudian dia kembali ke sana. Ini kan satu fenomena ya, bahwa bagaimana kemudian Muslim itu berkembang luar biasa di wilayah Eropa dan Amerika. Oke, Bu. Jadi kita juga pengen tahu nih, Bu, bagaimana sih sebenarnya pendapat dari rakyat Amerika sendiri terhadap pola kepemimpinan Trump yang cenderung lebih agresif dan ofensif, atau orang bahkan sampai menyebutnya tuh dia Trump ini gangguan jiwa begitu, saking ngawurnya kebijakan yang dia buat. Oke. Kalau bicara secara umum saat ini ya tentang kepemimpinan Trump, kita bisa melihat dari approval ratingnya yang semakin menurun. Survei Ipsos Poll Reuters misalnya yang menyebutkan bahwa ini dukungan Trump ya sudah merosot ke angka 35% sekitar itu ya. Dan kelompok yang masih menjadi die-hard-nya Presiden Trump itu kan sekarang tinggal kelompok yang disebut dengan MAGA ya. Make America Great Again, itu kan slogan pemilunya dulu ya. Tapi secara umum publik Amerika itu sudah mengalami pergeseran ya pendapat tentang Trump yang arahnya ini cenderung negatif gitu ya. Dan seperti tadi Al-Walid sebutkan ya, melihat Amerika ini kan ada dua political base, bipartisan, ada Republik yang memang di situ ideologinya konservatif, kemudian ada kelompok Demokrat yang progresif liberal, tapi juga ada yang independen. Ya, Nah, dengan kecenderungan dari kelompok Demokrat terutama ya dan independen ini yang semakin menurun support untuk Presiden Trump, terutama tentang kebijakan Trump terkait dengan perang Iran. Ya. Survei Pew Research Center misalnya di 2026 sudah memperlihatkan 59% dari publik Amerika ini tidak suka terhadap kebijakan Israel.
Sama survei Gallup juga sekitar 41% ya, memperlihatkan separatismenya ya, simpati mungkin ya terhadap isu-isu Palestina. Ini kan ada pergeseran yang cukup signifikan ya di publik Amerika yang dipengaruhi oleh kebijakan Trump gitu ya secara umum. Kemudian kita juga melihat tidak hanya publik, ada akademisi, kemudian publik intelektual. Kita misalnya melihat akademisi yang sangat kritis terhadap kebijakan Trump ke Iran adalah John Mearsheimer dari University of Chicago dengan Stephen Walt yang menulis di tahun 2007 ya di Jewish Lobby and American Foreign Policy. Itu mereka adalah yang menulis tentang ini, mengkritik kebijakan bahwa support Amerika terhadap Israel itu dianggap sangat besar dan unusual ya istilahnya. Dan ini argumen yang mereka bangun adalah bahwa tidak esensial gitu ya, memberikan dukungan yang sangat besar terhadap kebijakan Israel, terutama jika dilihat dari kepentingan nasional Amerika Serikat itu sendiri. Itu dari kalangan akademisi. Kemudian publik intelektual. Akhir-akhir ini banyak sekali publik intelektual yang tadinya adalah die hardnya Presiden Trump, ya Tucker Carlson, Candace Owens, kemudian ada Megyn Kelly, itu news anchornya Fox News ya, yang terkenal sangat mendukung Trump, juga berbalik menyerang Trump, gitu ya, dengan alasan-alasan yang rasional, saya kira bukan karena mereka kemudian berubah menjadi sangat simpati kepada Muslim, tapi mereka ini orang-orang rasional yang menilai bahwa kebijakan Trump ini sangat merugikan apa yang mereka sebut dengan America's First, ya. Rata-rata mereka kemudian menagih kembali janjinya Presiden Trump yang pada waktu itu ya, terutama di periode kedua, akan menjanjikan bahwa tidak akan lagi berperang. Bahkan sebelum invasi Amerika ke Iran saat ini ya, sebelum serangan ke Iran, Trump kan sudah berkuar-kuar bahwa sudah bisa menyelesaikan peperangan gitu ya. Nah itu yang ditagih sekarang dari public intellectual seperti Candace Owens, dan sebagainya gitu ya. Dan kemudian kita juga melihat gerakan aktivis kampus itu luar biasa ya. Kalau Prof mungkin membaca di surat kabar di tahun 2023 ya, termasuk di kampus saya sendiri itu kan banyak sekali aktivis yang berdemonstrasi bahkan bercamping ya, di kampus menentang kebijakan investasi ya di usaha-usaha bisnisnya yang dikuasai oleh kelompok Yahudi di Amerika Serikat. Dan kalau kita melihat jauh ke belakang, ini kan adalah akumulasi ya dari bagaimana publik Amerika ini mengalami perubahan. Dulu sebelum tahun 2010 mungkin ya, publik Amerika masih sangat simpati terhadap Israel. Tapi sejak 2016 hingga 2026, kita melihat perubahan yang sangat signifikan dari publik Amerika yang menunjukkan simpatinya yang lebih besar, terutama di kalangan anak muda, Gen Z mungkin ya, 18 sampai 29 tahun yang memang literasi mereka sudah baik, kemudian exposure terhadap media sosial ya, mereka yang cukup intens gitu ya, kemudian mengetuk suara hati mereka ini untuk memperjuangkan persoalan-persoalan kemanusiaan, terutama persoalan human rights ya, kemudian persoalan ras ya, diskriminasi dan lain sebagainya. Itu yang membuat kemudian mereka mendapatkan simpati tidak hanya dari kelompok Muslim ya, tapi juga kelompok yang pejuang human rights itu tadi, kelompok pejuang persamaan ras di Amerika ya, itu mereka gerakannya semakin besar ya dari hari ke hari. Saya tidak mengatakan bahwa kemudian seluruh publik Amerika berbalik sifatnya, tapi ada perubahan yang sangat signifikan tentang peningkatan support dari publik Amerika terhadap terutama persoalan genosida yang itu
sangat tidak sesuai dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Presiden Trump. Ya, berarti memang kredibilitas Trump ini sudah sangat merosot jauh ya, Bu. Sudah sangat merosot ya. Bisa kita bayangkan Amerika Serikat akan mengadakan pemilu lain November 2026 dan sudah banyak prediksi bahwa banyak senator dan kongresmen di Amerika Serikat yang mungkin akan kehilangan kursi. Dan kalau itu terjadi, ya, dalam tradisi politik Amerika, presiden akan menjadi istilahnya lame duck presiden, presiden yang tidak bisa berbuat apa-apa karena akan terus diblok oleh Kongres. Kita berharap mungkin ya itu yang kemudian mengkonstrain, membatasi tindakan-tindakan hawkish dari Presiden Trump ya. Bisa di-impeach nanti, ya? Kalau gerakan impeachment sudah ada, tapi bahwa apakah kemudian impeachment itu menghasilkan ya, dalam sejarah Amerika memang tidak ada, tidak ada gerakan impeachment yang kemudian menghasilkan sebuah final decision yang sampai menurunkan presiden. Tapi bahwa gerakan impeachment itu semakin kencang dan itu menjadi perhatian publik dan akhirnya akan mempengaruhi approval rating publik terhadap kepemimpinan seorang presiden. Misalnya, kita tahu Presiden Clinton pun mengalami impeachment, misalnya. Presiden Trump di periode pertama sudah mengalami impeachment. Tradisi Amerika seperti itu, dan ini menunjukkan bahwa publik Amerika sangat responsif terhadap kebijakan yang dilakukan oleh negara. Oke, Prof, ini kita bisa lihat dari pemaparan Bu Eva tadi, sebenarnya Trump ini sudah benar-benar terpojok ya. Jadi dari dalam negeri pun ada tekanan, kemudian dari luar negeri di mana dia berkonfrontasi langsung dengan Iran, itu dari publik Iran di momen pemakaman pemimpin tertinggi kemarin, Ayatollah Ali Khamenei, itu banyak sekali yang meneriakkan slogan "We will kill Trump" gitu, kita akan membunuh Trump. Nah itu kira-kira gimana untuk kedepannya, nasib Trump ini kedepannya bagaimana? Yes, saya melihat seperti Salman Rushdie ya. Mungkin bisa saja dia tidak akan terbunuh, tapi itu menimbulkan tekanan psikologis yang luar biasa. Kita tahu misalnya Trump ini kan sangat paranoid ya. Dalam kampanyenya itu ketika ada yang meneriakkan Allahu Akbar, dia sudah ketakutan luar biasa ya. Artinya ini dia akan menghadapi kondisi psikologis yang sangat berat setelah peristiwa ini ya. Dan dia akan dibayang-bayangi oleh ancaman pembunuhan ya. Jadi walaupun mungkin itu bisa saja akan sulit terjadi ya, tapi beragam peristiwa yang ada di sekitarnya itu akan membuat kemudian membuat kesulitan ya bagi Trump sendiri secara psikologis. Sebagai contoh misalnya ketika dulu Salman Rushdie itu diwawancara di televisi, tiba-tiba itu ada suara ledakan, ketakutan luar biasa, tertangkap kamera di televisi. Padahal itu hanya eksiden di mana satu kendaraan itu menabrak trotoar di luar media itu, luar televisi ya. Ini kan menunjukkan bahwa orang dalam tekanan begitu akhirnya sudah melakukan satu kesalahan besar dan kemudian mendapatkan ancaman yang seperti itu, tentu sulit bagi dia untuk bisa kembali dalam keadaan normal, tenang, sebagainya ya. Di samping tentu saja mungkin kalau kita baca ada lebih 270 psikiater ya, yang menyatakan Trump ini bermasalah secara psikologis. Nah ini kondisi yang kita saksikan. Yang kedua, menurut saya ini Trump berada dalam kondisi yang sangat dilematis ya. Sebagian besar misalnya kalau kita lihat tadi yang Mbak Eva sebutkan, nama-nama itu kan menyarankan sudah Trump kembali aja gitu kan, nggak usah perjanjian, nggak usah, ini udah balik gitu ke negeri. Kenapa? Karena ini semakin terus, ini kan akan semakin, ini kan perang tanpa tujuan ya pada akhirnya. Jadi kerugian material terus bertambah, korban jiwa juga akan terus bertambah, dan tanpa tujuan yang jelas. Sementara ini yang paling diuntungkan dalam kondisi ini tidak lain Israel ya. Jadi kita melihat publik juga, saya yakin di Amerika itu sudah memahami ya bahwa
perang ini hanya menguntungkan Israel, sama sekali tidak memberikan keuntungan apapun bagi Amerika. Bahkan kerugian besar, sebagian mengatakan bahwa ini jelas Amerika sudah kalah dalam kondisi ini. Seluruh target yang ditargetkan awal itu tadi seperti Mbak Eva sampaikan bahwa ini sebentar, ternyata sampai sekarang. Yang kedua bahwa dia membunuh super leaders, bukannya kemudian membuat terjadi kekacauan, pemberontakan, penggantian rezim, justru menyebabkan publik di Iran itu menjadi lebih solid. Ya. Dan kemudian tadi seperti yang Bang Ali sampaikan, tuntutan intikam, pembalasan itu terus bergaung di masyarakat. Ya wajar lah ya, karena mereka satu ini karena nilai kehormatan ya, pemimpin utama yang kemudian selama ini memperjuangkan hidup mereka dibunuh begitu saja tanpa alasan yang jelas. Yang kedua bahwa nilai kebangsaan ya, bahwa ini ada intervensi atau ada serangan yang itu kan serangan di bulan Ramadan, bulan Februari itu, bulan Ramadan di pagi hari, kalau saya tidak salah juga di hari Jumat ya. Ini kan betul-betul kemudian menimbulkan satu ini ya, satu ya untuk membangkitkan amarah ya masyarakat, membarakan tidak ada hasil apapun yang dihasilkan. Bahkan itu kan sering jadi ejekan di Amerika bahwa Anda yang menutup kemudian Selat Hormuz, sekarang Anda berperang untuk membuka Selat Hormuz itu, gitu kan. Ini kan jadi satu ejekan di Amerika itu sendiri, gitu. Nah, menurut Ibu Eva sendiri, kira-kira Ibu punya proyeksi apa terhadap Trump ini? Kira-kira dia kan udah dalam posisi yang sangat terpojokkan, terdesak nih Bu, dan ini udah injury time, dia udah hampir habis masa jabatan. Kira-kira ada kartu as apa yang kira-kira akan dikeluarkan oleh Trump lagi pada masa jabatannya masih berapa tahun? Masih sampai 2026 2 tahun lagi. 2 tahun lagi ya. Sementara ini kan ini selang. 2028. Oke. Itu kira-kira proyeksi apa kira-kira yang bisa Ibu berikan tentang Trump ini? Kira-kira dia mau keluar gimana gitu? Kayak seakan-akan dia semua exit untuk Trump ini. Oke, pertama yang saya ingin sampaikan sebetulnya Trump sendiri secara pribadi itu kan sangat rasional kan. Apapun yang berkaitan dengan polisi, dia ada kalkulasi ekonomi. Apalagi dia punya background sebagai businessman, walaupun pernah mengalami kebangkrutan ya. Cuma kalkulasi ekonomi itu yang selalu menjadi fondasi kebijakan dia. Akan tetapi sayang sekali bahwa kemudian kalau kita melihat pembuat kebijakan luar negeri Trump itu ya, dia tipe orang yang tidak mau mendengarkan masukan dari intelektual. Tidak mau. Jadi tingkat kebijakannya itu memang dia dikelilingi oleh figur-figur konservatif ya. Seperti Graham, yang misalnya Hegseth, ada Ted Cruz, ada Mike Huckabee gitu yang memang garis keras gitu ya. Kemudian yang kemarin apa yang mati itu Lindsey Graham ya, itu yang memang sangat mendukung kebijakan Amerika Serikat, ya aliansi Amerika Serikat dengan Israel ya, yang itu tidak berubah gitu ya. Bahkan sekarang dengan menantunya sendiri, Jared Kushner ya, yang notabene adalah Yahudi, Steve Witkoff juga nama Trump ya, di dalam bisnis real estate yang juga punya pengaruh yang sangat besar terhadap kebijakan Trump. Terutama dalam perang Iran ini. Jadi kita melihat Trump ini menjadi tidak rasional dan sekarang seperti terjepit sudah ya. Posisinya seperti terjepit, benar tadi Bang Ali bilang ya, maju kena, mundur juga kena gitu ya. Tetapi memang apa yang kemudian dilakukan oleh Trump saat ini sepertinya ya, saya melihat Trump akan dan para penasehatnya ya, ini akan terus melakukan kebijakan-kebijakan yang
yang apa ya, yang memperlama perang ini atas beberapa pertimbangan gitu ya. Yang pertama, kalau dalam literatur dunia hubungan internasional, ketika hegemon ya, apalagi superpower bertransisi menjadi middle power, itu tidak mudah. Itu selalu dibarengi dengan konflik. Ya. Kita melihat Pax Britannica misalnya dulu ya, terus menjadi superpower, kemudian bertransisi menjadi middle power, itu kan juga penuh perang. Ya. Kemudian kita juga melihat kalau dalam literatur HI, dunia Islam itu disebut dengan Pax Islamica misalnya, bagaimana dunia Islam juga bertransisi dari major power kemudian menjadi middle power juga memakan waktu yang sangat lama. Mungkin juga apa yang kita namakan dengan American decline sekarang gitu ya. Jadi memang saya melihat kecenderungan kebijakan pemerintah ini untuk all out war, yang protracted world war. Karena ini ya. Karena ada pride juga bahwa mereka harus melanjutkan kebijakan ini ya. Walaupun saya tidak. Mungkin bukan pride ya, arogansi. Arogansi mungkin. Ya mungkin arogansi dan. Pride kan dalam makna bahwa mungkin. Lebih positif ya. Dan satu-satunya yang mungkin bisa memberikan constraint ya, atau memberikan memperlambat laju kebijakan ini adalah publik Amerika sendiri ya, di dalam pemilu setelah ini gitu ya. Tapi bahwa menunggu pemilu setelah ya, saya kira Trump akan terus melakukan kebijakan-kebijakan yang dianggap ya mungkin bisa memberikan dia exit yang lebih bermartabat mungkin ketimbang memang sudah banyak seruan-seruan sudah pulang saja gitu ya, akui kesalahan dan kemudian tarik pasukan. Kenapa? Karena publik Amerika juga sudah merasakan efek perang yang luar biasa, terutama harga minyak yang dari sebelumnya di bawah $60 per barrel sekarang sudah mencapai 70 sampai $110. Saya sendiri sebagai student gitu ya, merasakan inflasi harga-harga bahan makanan ya, yang prediksi 2006 ini aja prediksi inflasinya itu bisa lebih dari 3%. Sekarang per galon berapa? Sekarang per galon itu sudah kemarin saya terakhir pulang ya sebelum awal Juni itu sudah di angka $5. Sebelumnya cuma $2.9 gitu ya per galon. Efek dominonya kan luar biasa. Luar biasa, harga kebutuhan pokok, suplai logistik ya. Kemudian kita ingat sebelum perang kan sedang menghadapi perang trade war dengan Cina ya, terkait dengan kebijakan tarifnya misalnya, sudah memberatkan publik Amerika dengan barang-barang impor yang ditarif sedemikian besar, itu kan yang harus membayar publik Amerika ya. Jadi publik Amerika tidak happy, tapi dengan tipe kepemimpinan Trump yang sangat hawkish ya, sangat sangat berkonotasi kepada pride mungkin tadi ya, bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk menyelesaikan perang ini, tapi dengan cara yang dianggap lebih bermartabat. Kalau Epstein File itu berpengaruh nggak pada masyarakat Amerika? Sebetulnya Epstein File ini menarik ya, kalau saya melihat bahwa sudah banyak masyarakat Amerika itu, kalau kita lihat di medsos itu ya, membuat meme tentang Epstein File dan bagaimana mereka juga membaca rumors yang beredar bahwa ini terkait juga dengan intrik yang dilakukan misalnya oleh Mossad ya, walaupun itu sebatas rumor ya, kita belum tahu kebenarannya, tetapi bahwa apalagi banyak foto-foto yang beredar, termasuk foto Presiden Clinton sendiri ya, kemudian Pangeran Andrew ya, yang terlibat di dalam Epstein File ini juga turut mempengaruhi bagaimana publik Amerika ini melihat bahwa akhirnya membuka kesadaran mereka bahwa organisasi seperti AIPAC misalnya ya, itu sangat berpengaruh, dan sekarang timbul tuntutan-tuntutan agar calon-calon atau kandidat-kandidat politik yang akan maju pada pemilu setelah nanti gitu ya, itu diberi warning
Kalau mereka menerima aliran dana dari IPAC dan kemudian Jangan dipilih. ya sudah ada seruan-seruan itu Kan dan kemenangan Sayyid ini kan Abdul Said juga karena to some extent ya, itu juga dipengaruhi oleh seruan-seruan itu untuk melihat calon senator, calon kongresmen itu dari sisi supporternya, dari sisi donaturnya, siapa donaturnya. Di Amerika sudah tidak lagi tabu membicarakan tentang IPAC seperti itu ya. Dan kita juga harus mengingat bahwa kelompok Yahudi di Amerika juga terbelah, ya. Dan sebetulnya hanya kelompok Zionis yang sangat keras gitu ya, mendukung Amerika Serikat untuk melanjutkan kebijakan misalnya support atau dukungan bantuan militer terhadap Israel. Tapi kelompok-kelompok Yahudi yang lain itu kan sangat kritikal. Mereka sangat kritikal terhadap okupasi Israel misalnya di Gaza dan di tepi barat misalnya gitu ya. Saya dengar ikutin itu pidatonya Zohran Mamdani ya, bahwa betapa banyak di New York itu Yahudi yang justru jadi korban oleh kelompok Zionis ini. Iya, dan secara demografis mungkin ya, kelompok-kelompok Yahudi yang seperti ini kan banyak dibanding Zionisnya. Dan mereka karena mungkin sudah terekspos dengan nilai-nilai liberalisme di Amerika Serikat, menerima bahwa posisi mereka pun imigran, punya toleransi terhadap imigran lain, Muslim misalnya. Kemudian mereka juga, mungkin kita juga melihat bahwa tidak semua Yahudi Zionis, bahkan di Israel sendiri ya, saya gitu ya. Jadi suara-suara ini, suara-suara dari kelompok Yahudi yang Zionis ini juga semakin besar gitu ya, menyerukan agar pemerintah Amerika Serikat mengulang kembali, mengkaji kembali kebijakan Amerika Serikat terhadap Israel yang kemudian membuat Israel begitu sangat powerful di tengah gitu ya. Karena kita tidak bisa membayangkan bagaimana Israel tanpa Amerika Serikat. Dan kuncinya adalah di Kongres itu. Bagaimana Kongres memberi dukungan yang sangat besar terhadap budget kebijakan militer misalnya, atau budget kita mendengar Iron Dome ya, yang didukung oleh Kongres di Amerika. Nah, publik Amerika sudah mulai melihat bahwa ini tidak bisa dibiarkan gitu ya. Dan sebenarnya publik Amerika juga sangat rasional ya. Mereka tidak peduli dengan apa yang terjadi di Palestina, mereka tidak peduli apa yang terjadi di Israel. Yang mereka pedulikan adalah saat ini inflasi. Saat ini affordability ya. Zohran Mamdani sendiri kampanyenya sangat mengedepankan isu tentang affordability. Bagaimana misalnya harga apartemen yang terus naik di kota New York, dan kemudian membuat orang-orang di New York ini yang rata-rata adalah kelas pekerja tidak affordable ya. Tidak bisa menjangkau harga apartemen gitu ya. Ini yang kemudian membuat kelompok-kelompok yang menyuarakan kebijakan-kebijakan sosialis seperti Zohran Mamdani ya, itu menguntungkan ya buat pejuang-pejuang hak-hak kemanusiaan terutama pro Palestina ya, yang kemudian mendapatkan dukungan dari Amerika. Prof, terakhir mungkin kita ingin tahu bagaimana dalam pembacaan Prof itu, kita kan lihat publik Iran itu sejak revolusi tahun 79 yang dipimpin oleh Imam Khomeini hingga saat ini dan bahkan mungkin seterusnya itu selalu meneriakkan slogan matilah Amerika, matilah Israel. Nah itu maksudnya apakah ini terhadap keseluruhan unsur Amerika atau terhadap pemerintahannya atau gimana gitu? Atau kita ingin meluruskan gitu supaya publik tuh nggak salah paham bahwa ini kebencian antar bangsa atau bagaimana gitu. Ya sebenarnya itu kan sudah pernah dijelaskan ya, bahkan ketika Presiden Iran itu pada masa presidenan setelah Rafsanjani kemudian ada Khatami ya, dia mengedepankan hiwar baina hadar ya, diskusi di antara peradaban ya, gitu. Jadi dialog peradaban lah. Bahwa yang dimaksud itu tentu
kebijakan imperialisme yang muncul pada pemerintahan Amerika dan juga Israel yang ekspansionis misalnya, itu yang ditentang sebenarnya. Jadi tentu berbeda ya dengan masyarakat Amerika yang sebenarnya sama saja dimanapun ya. Mereka ada yang banyak yang baik tentu saja ya. Yang baik, banyak yang sadar ya, banyak yang ikut peduli terhadap isu Palestina, genosida, kemanusiaan dan sebagainya. Dan ini yang sebenarnya yang disuarakan sebagai mampus Amerika, misalnya makbar Israel itu adalah pola itunya ya, kebijakan imperialisme dan kolonialisme yang ada ini. Ya pemerintahnya ya. Jadi bahkan Khatami itu mengajak, saya akan bicara, bahkan Ahmadinejad ketika datang itu kan dia ke kampus dan memberikan speech-nya ya. Padahal kita tahu Ahmadinejad itu diantara salah satu presiden yang cukup keras ya. Tetapi dia berbicara secara terbuka di universitas ketika dia diundang ke PBB di New York. Nah, ini semua sebenarnya menggambarkan bahwa masyarakat Iran terhadap masyarakat Amerika tidak ada problem apapun ya. Tapi dengan kebijakan politik yang dilakukan oleh pemerintahan Amerika ini yang menimbulkan kemudian tekanan luar biasa bagi Iran. Kita bisa bayangkan 47 tahun setelah 79 itu, Iran itu mendapatkan sanksi dari Amerika kurang lebih ada 3.000 sanksi. Ya, jadi luar biasa. Bahkan dia tidak bisa kemudian menggunakan bank dunia ya, atau kemudian melakukan transaksi internasional. Ini kan luar biasa sekali ya tekanan yang terjadi. Jadi ini yang kemudian belum lagi kemudian kekacauan yang timbul oleh Amerika ya, dengan menyusupkan kemudian mengganggu ketertiban, keamanan, pembunuhan secara terang-terangan, misalnya penembakan pesawat Iran ya, pernah ada 209 orang yang terbunuh, kemudian pembunuhan terhadap tokoh-tokoh intelektual ya, di Iran kan. Yang jelas ini menimbulkan kemudian kemarahan publik, kemarahan pada masyarakat Iran ya. Perang yang dipaksakan terhadap Iran seperti yang terjadi pada perang Iran-Irak ya. Jadi tentu ya pernyataan baru itu adalah bagaimana kemudian rezim-rezim yang pola-pola yang sama seperti ini hancur ya, berubah menjadi satu rezim yang lebih humanistis lah ya, bahwa lebih apa namanya berperadaban ya. Kalau istilah yang digunakan oleh Khatami ini ya lebih berperadaban, orang bisa menghargai kemudian negara lain dengan perbedaannya sendiri ya. Kalau memang sebagai sebuah negara demokrasi ya tentu tidak boleh mencampuri kemudian keputusan yang diambil oleh negara tersebut atau masyarakat yang memilih pemimpinnya ya. Betapapun mungkin itu kebijakannya dan sebagainya. Dan apa yang dilakukan Amerika dengan kemudian menculik Presiden Venezuela ya, Maduro, ini kan satu tragedi ya yang sangat luar biasa dan dunia diam. Melanggar internasional Ya, internasional ya. Satu negara presidennya tiba-tiba dicaplok begitu saja karena dia kuat, masa kuat ya. Dan diambil kemudian diculik begitu saja, yang nggak tahu nasibnya seperti apa sekarang ya. Sudah adil ya. Dan ini nggak adil dengan pola Amerika gitu ya. Jadi mestinya kan hukum internasional apa pelanggarannya kan mestinya. Sementara Benjamin Netanyahu yang sudah jelas-jelas kemudian ditetapkan oleh pengadilan internasional sebagai penjahat perang justru dilindungi. Kan ini double standarnya Amerika ya. Jadi ini yang kemudian dikecam oleh masyarakat Iran. Tapi realitasnya misalnya kalau dengan masyarakat Amerika banyak yang orang-orang Iran yang studi di Amerika ya. Saya kemarin waktu pemakaman kan hadir di sana di Iran. Banyak influencer Amerika yang datang sana, jurnalis dari CNN, BBC dan sebagainya datang di situ. Memang tidak ada masalah.
mereka aman, tidak diperlakukan dengan baik, terhormat ya. Nah, ada bahkan beberapa influencer Amerika itu kan yang sampai keliling-keliling belusukan dan sebagainya. Oke, problem gitu. Ini bahkan kalau kita lihat salah satu tokoh yang sekarang sering menjadi suara Iran itu ada Profesor Marandi. Profesor Marandi itu kan lahir di Amerika, besar di Amerika, gitu kan. Walaupun ada hal menarik saya ingin sampaikan di sini, mungkin pernah dengar. Jadi ketika salah satu, saya nggak tahu CNN ataukah televisi lain menyatakan begini, Anda kan lahir di Amerika, kemudian juga PR Amerika, Anda bisa mencalonkan diri Anda sebagai presiden, gitu kan? Presiden Amerika. Menarik jawabannya. Apa jawabannya? Jawaban tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena nama saya tidak ada pada Epstein Files. Luar biasa. Ya ini kan contoh ya bahwa sebenarnya masyarakat sih oke satu dengan yang lain dan sebagainya ya. Yang problem kan adalah kebijakan-kebijakan yang diambil, terutama kebijakan luar negeri yang diambil oleh Amerika. Amerika. Oke, baik. Itu tadi pemaparan dari Prof. Khalid Al-Walid. Terima kasih atas pemaparan yang sangat komprehensif, Prof. Juga kepada Ibu Eva Mustafa, terima kasih juga atas pemaparan dan kehadirannya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ya, mudah-mudahan dari pemaparan para ahli tadi kita dapat menemukan titik terang dan poros pemikiran yang lurus tentang bagaimana realitas dan sudut pandang dari masing-masing negara, dari Iran dan juga dari United States juga, dan bagaimana sebenarnya mereka itu punya menjunjung tinggi juga nilai-nilai kemanusiaan, akan tetapi beberapa oknum dari pemerintahan Amerika itu juga yang mengedepankan visi-visi yang cenderung lebih mencari keuntungan material dan tidak mempedulikan lagi hak-hak kemanusiaan universal. Nah, itu tadi podcast kita, pemirsa. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa like dan subscribe, dan tetap tonton video-video poros pemikiran kami yang berikutnya. Terima kasih.